sebab itu, ikatan yang suci ini harus dibangun dengan sebuah ketulusan dan kebersihan hati dan pikiran. Mendapatkan pasangan yang sesuai juga tidaklah mudah. Maka itu sahlah untuk berusaha mengenal calon suami atau calon istri sebelum sebuah pernikahan diputuskan. Namun Islam tidak mengenal istilah pacaran, karena pacaran yang biasa kita dengar sekarang ini adalah bentuk hubungan yang sering kali menyulut perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana hukum pacaran ini dalam Islam? Haram hukumnya. Ada beberapa segi yang membuatnya haram. Pertama, berpacaran selalu membuat pasangan selalu ingin berdua-duaan. Padahal khawat atau berdua-duaan lelaki dan perempuan yang bukan mahram tidaklah diperbolehkan. Mahram adalah suami atau istri dan orang yang tidak boleh kita nikahi sampai kapanpun. Rasulullah bersabda, jangan sekali-kali salah seorang kalian berkhawat dengan wanita kecuali bersama mahram. Muttafaq alaih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dikhawatirkan khawat akan berujung pada zina karena setan bergerak sangat cepat untuk membujuk manusia kepada kesalahan dan dosa. Ketika lelaki dan perempuan berduaan, mereka ditemani oleh setan sebagai pihak ketiga yang akan selalu berusaha menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa. Hadis riwayat Ahmad menyebutkan dari Jabir Abdillah radhiyallahu anhu, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali dia berkhawat dengan seorang wanita tanpa disertai mahramnya, karena setan akan menyertai keduanya. Dari sisi lain, pacaran juga akan membuat pasangan akan selalu ingin melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan agama. Ujungnya mereka akan berbuat zina, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas melarang untuk tidak mendekati zina. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji, fahisyah, dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32. Semua panca indera manusia berpotensi melakukan zina. Zina mata adalah memandang, zina telinga adalah mendengar, berbicara adalah zina lisan, melangkah menuju dosa adalah zina kaki, dan memegang adalah zina tangan. Bahkan kalbu pun bisa berzina jika ia berkeinginan yang tidak sesuai dengan syariat. Seorang lelaki harus menjaga pandangannya, sedangkan seorang perempuan harus menjaga lisannya. Tidak diperbolehkan perempuan berbicara melebihi kebutuhan dan melembutkan suaranya. Seorang muslim harus menjaga pembicaraannya agar tidak membangkitkan syahwat dan mengundang fitnah. Tiap perempuan dan lelaki harus menjaga dirinya sendiri dari godaan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 32. Maka janganlah kalian para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan suara yang lembut, sehingga lelaki yang memiliki penyakit dalam kalbunya menjadi tergoda, dan ucapkanlah perkataan yang ma'ruf, baik. Lantas, bila tidak boleh pacaran atau tidak ada pacaran yang islami, bagaimana Islam bisa memandang perjodohan? Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan ta'aruf sebelum menikah. Namun sekarang ini, banyak yang mengatasnamakan ta'aruf untuk bertemu dan berkumpul dengan calon istrinya. Bukankah hal tersebut sama saja dengan pacaran dan berujung pada zina? Ta'aruf dalam Islam mempunyai batasan dan aturan yang jelas. Ta'aruf adalah usaha untuk mengenal pasangan sebelum menikah dengan bantuan pihak ketiga seperti kerabat calon pasangan atau orang yang mengenal calon pasangan tersebut. Informasi yang dikumpulkan berupa nama, asal, keturunan, keluarga, akhlak, dan agama calon pasangan. Menurut Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan Hafizahullah, seorang lelaki diizinkan untuk berbicara lewat telepon dengan perempuan yang telah dipinangi bila ia telah diterima, dan pembicaraan yang dilakukan hanya untuk mencari pemahaman sebatas kebutuhan yang ada tanpa adanya fitnah. Lebih baik lagi jika perkenalan ini dilakukan dengan perantara wali, karena akan menjauhkan dari fitnah dan keraguan. Sedangkan pembicaraan yang dilakukan antara lelaki dan perempuan yang tanpa didasari untuk meminang, hukumnya haram, karena mengarah pada fitnah dan menjerumuskan pada perbuatan keji. Proses pengenalan selanjutnya adalah nazhar atau melihat calon pasangan. Seorang lelaki diperbolehkan untuk melihat perempuan yang akan dinikahinya dengan syarat adanya pihak ketiga dan diutamakan mahram pihak perempuan. Hal
Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Lihatlah wanita tersebut. Dengan seperti itu akan lebih pantas untuk melanggengkan hubungan di antara kalian berdua kelak. Menurut Al-Imam Al-Baghawi, disunahkan melihat calon pasangan dilakukan sebelum meminang atau khitbah. Jika ia tidak menyukai perempuan yang dilihatnya, maka ia tidak akan membatalkan khitbah yang dapat mengecewakan perempuan tersebut. Nazhar dapat dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan pihak perempuan. Jika sepengetahuan perempuan, maka harus didampingi oleh wali atau mahrumnya. Jika tidak memungkinkan untuk melihat secara langsung, maka diperbolehkan untuk mengutus seseorang yang dipercaya untuk melihat calon pasangan dan menyampaikan kepadanya. Bila seorang dari kalian meminang seorang wanita, lalu ia mampu melihat dari si wanita apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka hendaklah ia melakukannya. Hadis riwayat Abu Daud dihasankan oleh Al-Albani. Jika terjadi kecocokan setelah nashor, maka bolehlah pinangan dilakukan. Yang perlu diingat adalah tidak boleh meminang perempuan yang telah dipinang oleh lelaki lain. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain, maka tidaklah halal baginya menawar barang yang telah dibeli oleh saudaranya, dan tidak halal pula baginya meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya hingga saudaranya meninggalkan pinangannya, membatalkannya. Jika dilanggar, maka bisa jadi akan ada permusuhan antara sesama muslim, karena pihak perempuan bisa saja lebih menyukai pinangan lelaki kedua. Setelah khitbah, bukan berarti lelaki dan perempuan bebas berhubungan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berfatwa bahwa walaupun lelaki datang dan berbicara pada perempuan yang sudah dipinangnya, disertai mahram sekalipun, hal tersebut tidak pantas dilakukan. Karena perasaan pria yang pinangannya telah disetujui oleh perempuan yang duduk bersamanya akan membangkitkan syahwat. Sementara bangkitnya syahwat kepada selain istri adalah haram, dan sesuatu yang mengantarkan kepada keharaman, maka hukumnya haram pula. Memilih pasangan tidaklah boleh sembarangan, karena pernikahan adalah untuk selamanya. Wajarlah jika kriteria tertentu harus dicari dalam sebuah pribadi lelaki atau perempuan. Aku terima nikah Irma Hasmi binti Ibrahim dengan mas kawinnya 3 dinar tunai. Bagi seorang perempuan, pemilih calon suami harus selain beragama Islam, karena suaminya adalah pemimpin baginya menuju keselamatan dunia dan akhirat. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Untuk menjadi suami yang baik, seorang lelaki harus dibekali oleh ilmu dan akhlak yang saleh. Dengan bekal yang lengkap ini, nantinya ia mampu memperlakukan istrinya dengan kasih sayang, menjaga kehormatannya, mendidik anaknya dengan iman dan Islam, serta menjamin kebutuhan rumah tangga dengan tenaga dan nafkah yang halal. Apabila kamu sekalian didatangi oleh seseorang yang din dan akhlaknya kamu ridhoi, maka kawinkanlah dia. Jika kamu sekalian tidak melaksanakannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan tersebarlah kerusakan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasul mengajarkan untuk memilih perempuan berdasarkan 4 hal: harta, keturunan, kecantikan, dan yang paling utama adalah agamanya. Dengan iman dan takwa yang teguh, istri akan membantu suami membawa keluarga pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu saja seorang istri haruslah muslim sehingga ia bisa mendidik anak-anaknya kelak dengan iman dan Islam.
Perempuan yang subur merupakan salah satu kriteria penting dalam pemilihan seorang istri, karena tujuan pernikahan itu sendiri adalah untuk memperbanyak keturunan. Nabi bersabda, "Nikahilah oleh kalian wanita yang penyayang lagi subur, karena aku berbangga-bangga di hadapan umat yang lain pada kiamat dengan banyaknya jumlah kalian." Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud. Perempuan yang penyayang adalah perempuan yang memiliki kebaikan hati dan penuh kecintaan sehingga membuat lelaki berkeinginan untuk menikahinya. Sedangkan perempuan yang subur adalah perempuan yang nantinya akan melahirkan banyak keturunan. Ini bisa dilihat dari riwayat keluarganya. Perempuan yang masih gadis merupakan pilihan istri yang tepat karena ia dapat memberikan kedekatan